Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020. Asal saya dari Kampung Cikadongdong, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten tentunya. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit tentang lifestyle dalam penerapan ekonomi syariah. Sebelum itu, silakan teman-teman yang belum subscribe channel YouTube HMJ Ekonomi Syariah Tirta, silakan subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share, jangan lupa. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Sebelumnya, teman-teman tahu gak apa sih itu ekonomi? Apa itu syariah? Dan apa sih itu ekonomi syariah? Yang pertama, ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari perilaku serta tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tujuan utama keberadaan sistem ekonomi sendiri adalah dapat menciptakan kesejahteraan yang besar serta merata. Yang kedua, syariah. Apa sih syariah itu? Syariah merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Yang ketiga, apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan. Ekonomi syariah juga adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Syariat itu sendiri adalah peraturan hidup bagi manusia sesuai ajaran dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Islam, gaya hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama gaya hidup Islami dan yang kedua gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu tauhid. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh, yaitu syirik. Inilah gaya hidup orang kafir. Konsep kemaslahatan dalam halal bersifat universal baik bagi umat muslim maupun non-muslim, karena halal tidak hanya mencakup kebutuhan syariah, tetapi juga merupakan konsep keberlanjutan melalui aspek kebersihan, sanitasi, dan keselamatan. Gaya hidup dalam penerapan ekonomi syariah diperlukan oleh semua umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam, karena konsep halal berlaku universal dan secara filosofis dan praktis adalah inovasi dari standar operasional prosedur sejak 14 abad yang lalu ada dalam syariah Islam. Di dalam gaya hidup halal terdapat 5 unsur. Yang pertama, kesehatan, yang kedua, keselamatan, yang ketiga, keamanan, yang keempat, kemakmuran, dan yang terakhir, martabat manusia. Halal lifestyle sangat penting bagi semua muslim di dunia. Ini mengarah pada cara hidup yang benar dan tidak bias. Kata halal adalah bahasa Arab mengacu pada tafsir Al-Quran yang berarti bahwa apapun yang diizinkan oleh syariah, syariah menjelaskan serta mengatur tentang sikap manusia dalam kehidupan pribadi. Kemudian, istilah gaya hidup halal tidak dimaksudkan untuk pembatasan atau pemaksaan, melainkan untuk memperkenalkan kembali kepada rahmatan lil alamin ajaran Allah Subhanahu wa taala dari sudut pandang syariah yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kebanyakan orang mendengar istilah halal akan berpikir tentang makanan dan minuman seperti daging dan minuman non-alkohol. Secara khusus, halal tersebut telah banyak diulas oleh para ulama, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah
ayat 168 dan surat Al-Maidah ayat 3. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua dari Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala,